Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian siang ini? Semoga kalian senantiasa baik-baik saja ya, dalam keadaan sehat, gitu kan, dan dalam keadaan semangat ya, untuk mengikuti perkuliahan. Kita sekarang ini sudah masuk perkuliahan pekan ketiga. Kita masih mengenai ukuran bunga ya. Ini pekan terakhir untuk ukuran bunga ya. Untuk pekan depan kita mulai masuk anuitas. Capaian pembelajaran mata kuliah kita ya, ini adalah mampu menganalisis suatu fenomena yang berkaitan dengan bidang keuangan melalui kerangka berpikir matematis dan selanjutnya menyelesaikannya secara optimal dan tepat baik secara individu ataupun kelompok. Sub CPMK-nya mahasiswa dapat menjelaskan konsep bunga. Bahan kajiannya kita masih konsep bunga. Untuk referensinya kalian bisa baca buku Kellison dan buku Daniel. Pada pertemuan kali ini harapannya kita akan mengetahui konsep bunga yang berubah-ubah, konsep persamaan nilai, dan konsep jumlah hari antara dua tanggal. Rancangan pembelajarannya penyampaian materi perkuliahan, diskusi, dan kemudian latihan soal. Kita masuk ke pembahasan bunga yang berubah-ubah. Jadi IK, ya, I dengan indeks K itu adalah tingkat bunga efektif, gitu ya. Saya lanjutkan dengan tulisan dari pen tablet, ya. Selama periode K. Dari tanggal investasi. Untuk T ya sedikitnya 1 itu ya. Maka kita punya apa? Punya ini ya. AT ya. AT itu kan kemarin ya, kita tahu rumusnya 1 plus I gitu kan. Pangkat T. Nah, ini 1 plus I 1 ya, kalikan 1 plus I2 kalikan 1 plus I3 ya, bla 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 sampai 1 plus IT gitu ya. Nah, ini kalau diringkas dengan notasi Pi 1 plus IK gitu kan. Nah, IK-nya itu yang bergerak ya. K dari 1 sampai T. Dan A inverse T ya, untuk present value-nya ya, itu sama dengan 1 plus I1 pangkat negatif 1 kalikan 1 plus I2 pangkat negatif 1 plus I3 pangkat negatif 1 bla 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 sampai 1 plus IT pangkat negatif 1 sama dengan kalau dengan notasi Pi 1 plus I K pangkat negatif 1 K sama dengan 1 sampai T. Nah,
1 plus IK kalau pangkat negatif 1. Kalau 1 plus I pangkat negatif 1 itu kan V. Berarti kalau 1 plus IK pangkat negatif 1, jadi bisa ditulis seperti ini ya. VK. K sama dengan 1 sampai T. Sampai T. Oke, sampai sini bisa dipahami karena ini bunganya berubah-ubah gitu kan. Periode pertama bunganya I1. Periode kedua bunganya I2. Periode ketiga bunganya I3 dan seterusnya. Kalau yang pertemuan yang lalu ini kan sama semua gitu kan. Nah, ini beda gitu. Ya, ini beda. Ya, jadi harus pakai rumus seperti ini ya. Contoh, tentukan nilai akumulasi Rp1.000.000 pada akhir tahun 15. Jika tingkat bunga efektifnya adalah 5% selama 5 tahun. Bisa pertama ya, 5 tahun pertama. 4,5% selama 5 tahun kedua dan 4% selama 5 tahun ketiga. Jawab. Ya, oke. Jadi kalau kita gambarkan ya untuk soal ini ya, garis waktunya ya ini dari 0 ya. Ini kan 1 juta itu di 0 ini ya. Nah, sedangkan nilai akumulasi ya, nilai akumulasinya itu ada pada akhir tahun 15. Jadi ini titiknya adalah 15. Kan? Kita mau nyari nilai yang di sini X ini. Nah, tingkat bunga efektifnya itu adalah 5% selama 5 tahun pertama gitu loh. 5 tahun pertama, ada 5 tahun kedua. Nah, ini kan 5 tahun, ini 5 tahun pertama ya. Ada 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga. Untuk 5 tahun pertama ya, I-nya itu 5%. 5 tahun kedua, I-nya 4,5%. Nah, ini kan berubah bunganya ya. 5 tahun ketiga, I-nya adalah 4%. Jadi kalau nilai akumulasinya, ini nilai X ini gitu kan, 1 juta ini kan. Nah, dibawa ke sini, ke X. Gitu kan.
Jadi X itu kan berarti apa? Future value-nya ya. Ini 1 juta kalikan berapa? 1 plus 5%. Ya. Pangkat berapa? Pangkat 5. Gitu kan. Jadi 1 juta ini dibawa ke sini gitu. Kan dapat tuh nilainya ya kan? Saya dapat nilainya di sini, di future value kan lagi. Berarti apa? 1 plus 4,5%. Pangkat 5. Ini kan dapat nilainya ya. 1 juta berbunga ya. 5 tahun kemudian ini kan ini ada jumlah modal yang dan sudah ditambah bunganya gitu. Nah, kemudian di future kan value kan lagi. Ya kan? 5 tahun kemudian. Nah, setelah itu di future value kan lagi 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian lagi gitu ya. 1 ditambah 4 angkat 5 gitu ya. Nah, sama dengan 1.935.050 rupiah. Tadinya uangnya berapa? 1 juta. Jadinya sekarang 15 tahun kemudian uangnya menjadi 1.935.000 rupiah. Dengan asumsi bunganya 5 tahun pertama 5%, 5 tahun kedua 4,5%, dan 5 tahun ketiga 4%. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Itu mengenai bunga yang berubah. Sekarang kita bicara mengenai persamaan nilai. Persamaan nilai ya. Oke, persamaan nilai. Kita bicara mengenai persamaan nilai. Sekarang untuk memahami persamaan nilai ini, kita harus memahami apa? 4 masalah dasar bunga. Masalah dasar bunga. Yang pertama adalah modal awal yang diinvestasikan. Nah, ini modal awal. Misalnya ini ada garis waktu seperti ini ya. Ini 0. Ini 0. Kemudian ini T gitu kan. Jadi kan ini ada nilainya gitu kan. Jumlah uang gitu. Ya. Nah, ini adalah modal awal yang diinvestasikan gitu. Kemudian yang kedua, panjang periode investasi. Nah, ini rupiah ini ya, uangnya ini ya diinvestasikan. Nah, di sini juga ada rupiah di sini kan. Hanya ini rupiah yang di sini lebih besar dibanding rupiah yang di sini. Ini adalah periode ya, periode panjang periode investasi. Dan yang ketiga, tingkat bunga atau diskon. Jadi ketika ini
modal awal ini diinvestasikan ya ke sini gitu loh. Nah, ini tentunya nilainya kan lebih besar gitu kan. Nah, kenapa kok bisa lebih besar? Karena ada faktor bunga. Jadi di sini harus apa namanya, kita tahu ya bunganya berapa itu. Atau kita menarget ya rupiah ini berapa, kemudian kita mengumpulkan uang atau menginvestasikan uang sekarang, maka kita mengenal yang namanya diskon. Nah, diskonnya berapa? Dan yang masalah yang keempat, itu tingkat bunga atau diskonnya, nilai akumulasi dari modal pada akhir periode investasi. Oke, jadi ini kan modal awal ya, ini modal ya. Nah, sedangkan ini tuh nilai akumulasinya gitu. Jadi 4 masalah dasar bunga itu apa ya? Ini modal awalnya nih, rupiah yang di awal gitu kan. Panjang periode ya, ini periode ya. Kemudian tingkat bunga ya atau diskon. Kemudian nilai akumulasi. Sudah 4 hal ini ya. Yang menjadi masalah dasar bunga. Oke, setelah paham itu kita lanjut ke contoh. Gitu. Contoh ini ya, persamaan nilai ya. Si C ya, dijanjikan akan menerima Rp600.000 pada akhir tahun ke-8. Si C setuju untuk membayar Rp100.000 sekarang. Rp200.000 pada akhir tahun ke-5. Dan melakukan pembayaran yang lebih jauh pada akhir tahun ke-10 ya. Tentukan pembayaran pada tahun tersebut, pada akhir tahun tersebut
tersebut ini berarti tahun ke-10 ya. Jika tingkat bunga nominalnya adalah 8%, konvertible semi tahunan. Oke, dari contoh ini ya kita buat garis waktunya. Ya, kita buat garis waktunya. Ya, jadi garis waktunya seperti ini. Ya, ini 0, gitu kan. Ini tahun yang paling akhir 10. Ini ada 5. Ya. Ini 1. Ya. Ada 2, 3, 4. Ya. Ini ada 6, ada 7. Oh, sini ya. Ini 6. Ini 7, 8. Ini 9. Ya. Si C ini dijanjikan akan menerima 600.000 pada akhir tahun ke-8. Nah, 600.000 itu di mana? Gitu. Di sini gitu kan. Ini 7, ini 600.000. Si C setuju untuk membayar 100.000 sekarang. Nah, bayarnya 100.000 sekarang. Sini. Kemudian 200.000 pada akhir tahun ke-5. Jadi yang 200.000 ya. Yang di atas ini adalah pembayaran ya. Yang di bawah ini penerimaan. Dan melakukan yang lebih jauh pada akhir tahun ke-10 X gitu. Ini pembayaran. Jadi apa yang dilakukan si C ini ya. Si C ini ya 100.000 bayar sekarang, 5 di akhir tahun ke-5 dia bayar lagi, kemudian di akhir tahun ke-10 lagi, itu setara dengan uang 600.000 yang dia dapatkan di akhir tahun ke-8. Ini garis waktunya. Kemudian untuk menyelesaikan ini kita harus menggunakan konsep persamaan nilai. Nah, kita tentukan persamaan nilainya itu titiknya di mana? Boleh di titik 0, boleh di titik 5, boleh di titik 8, boleh di titik 10, atau bahkan di titik-titik selain itu. Titik 1 kah, titik 2 kah, titik 3, 4 kah, 6 kah, 7 kah, 8 kah. Oke, sekarang kita sepakati ya untuk menyelesaikan ini kita menggunakan titik 0. Ya kan? Kita menggunakan titik 0 ini kan. Jadi 600.000 ini ya itu setara dengan uang berapa gitu ya kalau di titik 0 ya. Jadi uang 600.000 di titik 8 ini ya setara dengan uang berapa gitu di titik 0 gitu kan. Maka di sini kita menuliskannya apa? 600.000 V 16. Oke, kenapa kita menuliskannya V16? Kalau misalnya dituliskan V8, apakah bisa? Bisa. Nah, kenapa kok di sini menuliskannya saya V16? Karena di sini diketahui bunganya itu 8%, convertible semi tahunan. Artinya, ya, pembayaran bunganya itu setiap semi tahunan. Nah, untuk nilai bunganya berapa? Yaitu J sama dengan I 2/2.
I2 berarti apa? 8% per 2 sama dengan 4%. Kalau mau menggunakan V8, maka konversikan dulu nilai J ini ke nilai I. Ya. Ini supaya kita tidak perlu mengkonversikan nilai J ke I, maka saya tulis V16. Jadi ditarik selama berapa? 16 semester. Ya. 16 semester ya. Atau 16 semi tahunan. Nah, nilai ini sama dengan, ya ini kan menerimanya sekian ya. Jadi 600.000 ini tarik ini sama aja dengan 100.000 ya, uang 100.000 ya. Ditambah ya kan? Uang 200.000 yang ditarik ke sini ke titik nol ya. Jadi 200.000 V pangkat 10 ditambah X P pangkat 20. Oke, nah, dari sini cari nilai X-nya berapa. Sehingga didapat nilai X-nya sama dengan 186.760. Oke, ada yang bisa jawab rumus V-nya itu berapa ini di sini? V sama dengan untuk konteks soal ini 1 ditambah J min N gitu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Nah, maaf Pak, belum sempat nyatat yang slide sebelumnya. enggak kedengeran. Gimana? Maaf Pak, mau lihat slide yang sebelumnya Pak. Siapa ini? Nadia Pak. Almaida. Nadia Pak. Oh, Nadia. Oke. Set ini kah? Yang setelah ini Pak. Oh ya, ini. Ya, yang itu. Kasih Pak. Nah, nanti bagaimana jika ya setelah ini ya, bagaimana jika titiknya itu yang disamakan itu bukan titik nol, misalnya titik 1 kah, 2 kah, 3 kah, 4 kah, 5 kah, 9 kah, 10 kah. Mungkin ada yang mau membuat ininya rumusnya. Kalau berdasarkan garis waktu ini ya, ini maka rumusnya kan seperti ini. Nah, bagaimana jika gambar garis waktunya ini ya gitu ya, untuk terutama untuk ini ya, penarikan titik kesamaannya itu. Ada yang ingin mencoba? Silakan.
Sebenarnya tanpa ini ya, tanpa soal cerita ini gitu. Sebenarnya soalnya garis waktu aja ini cukup gitu loh. Cuman dengan soal cerita seperti ini ada gambaran ya. Maksud dari ini ya. Maksud dari garis waktu ini ya. Nah, misalkan ini. Bagaimana ya jika bagaimana jika ini garis waktunya masih sama gitu kan. Nol 5 ini 10. Titik-titik pentingnya masih sama ya, titik 0 yaitu 100, ini 100.000, ini 200.000, kemudian ini X. Nah, bagaimana jika ya titiknya itu di 4 ini ya. Oh ya, ini 8 ya, 8 600.000 ini ya. Di titik 4 ini. Ya, tentunya garis waktunya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, sekarang kalian buat rumusnya. Buat rumusnya. Kalau tadi kan saya membuat rumusnya seperti ini ya. Seperti ini. 600.000 V pangkat 16 sama dengan 100.000 ditambah 200.000 V 10 ditambah XV 20. Kita menggunakan apa namanya semi-annually ya, semi-annually ya, sehingga kita menggunakan J sama dengan I 2/2 ya. Bunganya semi-annually, semi tahunan. Jadi kalau 0 sampai 4 ini berarti ada 8 semester gitu kan. Kalau 8 ke 4 ini ada 8 semester juga. Kalau 5 ke 4 berarti ada 2 semester. Nah, sekarang kalian coba buat dulu ya. Oke. Kalau yang sudah bisa ditunjukkan ya ke sini ya. Baik, kalau tidak ada yang coba ya. Untuk jawabannya ya, jika kasusnya seperti ini, itu ini ya 600.000 ya, 600.000 ya. Ini kan di presentkan value ya, V pangkat 8 ya. Kenapa 8? Karena dari 4 ke 8 itu ada 8 semester gitu ya. Sama dengan enggak gerak ya. Oke. Sama dengan ya 100.000 di future-kan value ya. Ini future-kan value ya, 1 plus J. 1 plus J pangkat berapa? Pangkat 8. Nah, karena dari 0 sampai 4 itu ada 8 semester atau semi tahunan atau semi annually. Ditambah 200.000 V. V berapa? V2. Ditambah X
V berapa? V12. Nah, nanti dicari nilai X-nya. Nilai X-nya ya sama. Nilai X-nya sama dengan ini. Gitu. Silahkan kalian bisa cari sendiri bahwa nilainya sama-sama 186.760. Oke, ada yang seperti ini mengerjakannya? Silahkan bersuara. Pak, mau nanya. Ya, siapa namanya? Rahma, Pak. Mana ya? Tiara. Itu Pak, yang untuk kan itu fee kan Pak. Nah untuk cari fee-nya itu gimana ya Pak? Sampai X-nya ketemu gitu, bingung dicari fee-nya itu Pak. Rahma kah yang nanya ini kah? Iya Pak. Iya Pak. Gimana pertanyaannya tadi? Bingung cari yang untuk fee-nya itu Pak. Nilai untuk fee-nya ini nah Pak, sampai ketemu X-nya. Oke, caranya gini ya. Ini kan 600.000 V, gitu kan. Jadi ini ada 1 plus J pangkat 8, ini ada V kuadrat. Ini ada V12. Kita hitung satu-satu dulu. V8. V8 itu 1 plus J pangkat negatif 8. Ya kan? Nah, sama dengan berapa? 1 ditambah J-nya itu I2 per 2. I2-nya tadi berapa? 8% ya. Oke, berarti J-nya ini 4%. Jadi ini 1 ditambah 4%, ya, pangkat negatif 8. Mungkin ada kalkulator buat kalian. Ya. Jadi 1,4 ya, pangkat negatif 8. 1,4 1,04 ya. 1,04 pangkat negatif 8 yaitu 0,7307. Oke, sudah dapat gitu kan. Kemudian kalian cari 1 plus J pangkat 8. 1 plus J pangkat 8 sama dengan berapa? 1 plus J pangkat negatif 8 ya, dipangkatkan negatif 1 gitu kan. Sama dengan 0,7307 pangkat negatif 1 gitu kan. Sama dengan 1,369. Oke. Kemudian untuk V kuadrat sama dengan 1 ditambah J pangkat negatif 2. Gitu kan. Sama dengan 1 ya, 0,04 pangkat negatif 2. Ya kan? Sama dengan 0,9246. Nah, nanti kalian cari yang V12 berapa. Nah, sekarang kan kalau sudah ketemu kan 600.000 kalikan nilai ini kan. Kemudian ini 100.000 kalikan ini. Ya kan? Ketemu. Terus 200.000 kalikan ini. Ketemu, gitu kan? V12 juga ketemu, gitu kan? Berarti ini angka, berarti ini jadi misalnya kata-kata ini A gitu kan, ini B gitu kan, ini C. Berarti kan
A sama dengan B ditambah X kali C, ya kan? Ini kan ketemu semua angkanya. Nah, kemudian X-nya bisa kan ketemu, berarti A dikurangi B dibagi C, seperti itu. Gitu ya, Rohma ya? Paham ya? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, nanti kalian bisa mencoba ya, bagaimana jika ini 0 gitu kan. Nah, ini 5 untuk latihan gitu kan di rumah. Ini 8, ini 10. Nah, bagaimana jika titik persamaannya itu di sini gitu. Di 10 gitu. Mana? Nah, itu tantangannya ya. Coba ya, atau mungkin titik 8 kah, titik 5 kah gitu. Atau titik 6, titik 7, titik mana saja itu ya. Kalian bisa coba. Oke, kita lanjut ya. Setelah tadi misalnya samaan nilai ya. Jadi contoh persamaan nilai itu seperti itu ya. Kita membahas lagi mengenai 4 masalah dasar bunga gitu ya. 4 masalah dasar bunga tadi sebutkan ada modal awal, kemudian panjang periode investasi, tingkat bunga atau diskon, dan akumulasi dari modal pada akhir periode investasi. Nah, kita akan bahas mengenai permasalahan ini. Waktu tidak diketahui. Oke, kita langsung menggunakan contoh. Ya. Contoh. Tentukan panjang waktu yang diperlukan untuk dana 1 juta rupiah ya, terakumulasi menjadi 1,5 juta rupiah. Bunga investasinya adalah 6% ya per tahun majemuk semi tahunan. Nah, istilah majemuk semi tahunan ini seperti istilah konvertible semi tahunan ya, sama ya, semi tahunan. Oke, kita mencoba ya menjawabnya ya, jawab. Kita buat garis waktunya. Ya, jadi untuk matematika keuangan ini kalian harus terbiasa membuat garis waktu ya. Garis waktu itu memvisualkan ini soal cerita. Oke, anggap aja ini garis lurus gitu ya. Ada titik 0 di sini ya, 1 juta. Kemudian ada titik N. Nah, ini waktunya ini kan. Waktunya tidak diketahui, yang mana di waktu N ini ya, itu kita dapat uangnya itu terakumulasi menjadi 1,5 juta. Oke, jadi dari 1 juta ini ya berubah menjadi 1,5 juta dalam N
tahun gitu ya. Nah, oke. Ini N tahun ya. Oke, padahal yang diketahui ini semi tahunan. Maksudnya bunganya semi tahunan. Nah, diketahui ya I2-nya, I2 ini ya. Ini adalah 6%. Berarti J-nya berapa? 3% ya. Karena dibagi 2. Oke ya. Sampai sini paham ya? Untuk mencari nilai akumulasi, ya rumusnya apa? Berarti kan nilai awalnya itu kan 1 juta di present value kan itu kan 1 plus I. Jadi untuk konteks ini berarti 1 plus J ya. Satu plus J pangkat pangkat N kali M. M-nya berapa? M-nya itu 2 gitu ya. Oke. Sama dengan 1,5 juta. Jadi uang 1 juta ini di future value kan gitu kan. Jadi 1 juta ya kalikan 1 plus 3% pangkat 2N ya, sama dengan 1,5 juta. Nah, kita akan mencari 2N-nya ini. Siapa yang bisa? Ayo. Mencari 2N ini. 2N-nya nilainya berapa gitu. Sebutkan nilainya ya. Latihan ya. Ini menggunakan sifat logaritma atau sifat ln. Ya, silahkan kalian coba dulu nilai 2N-nya berapa. Boleh di chat nilainya disebutkan, diketik gitu. Ya. Sudah diwakili oleh ini teman-teman kalian, Nadian sama Patricia ya. Oke, jadi untuk mencari nilai ini ya, oke, saya tulis di atas saja ya, di atas 1 juta ya. Ini kan 1,03 pangkat N sama dengan 1,5 juta ya kan. Nah, kemudian dari sini kita tahu bahwa 1,03 pangkat N itu sama dengan 1,5 ya. 1,5 juta dibagi 1 juta sama dengan 1,5 gitu. Kemudian di sini kita kasih ln ya, ln 1,03 pangkat N sama dengan ln 1,5 ya kan. Setelah itu N-nya ini kan berarti di sini ya, N jadinya ln 1,03 sama dengan ln 1,5 ya kan. Mohon maaf ini 2N ya, 2N, ini 2N, nah, ini 2N, nah, sehingga ini 2N ya. 2N ln 1,03 sama dengan 1, sama dengan ln 1,5 sehingga 2N sama dengan ln 1,5 dibagi ln 1,03 ya, sama dengan yang sudah disebutkan tadi 13,717 semester ya. Ya kan? Atau kita bulatkan menjadi 14 semester ya. Atau semi tahunan. Nah, sehingga N sama dengan 7 semester. 7 semester, 7 tahun. Seperti itu ya. Ini untuk waktu yang tidak diketahui. Oke. Untuk contoh yang lain.
Contoh yang lain, ini ya, contoh yang lain. Contoh lagi ya, contoh. Ini ada pembayaran ya. Pembayaran 100.000 rupiah, 100.000, kemudian 200.000 ya, dan 500.000 ya, pada akhir tahun 2, 3, dan 8. Asumsikan tingkat bunga efektif 5% per tahun. Tentukan titik waktu yang mana pembayaran 800.000 akan menjadi sama ya, atau ekivalen dan sama ya. Jadi untuk gambarannya seperti ini ya. Ini garis waktu, ini kan. Kemudian ini ada titik 0, ya, titik pentingnya ya. Ada titik titik 2, titik 3, sama titik ini ya, 8 ya. Oke. Nah, di titik 2 ini, di titik 2 ya, di titik 2 ini ada pembayaran berapa? 100.000 gitu kan. Kemudian di titik 3 ini ada pembayaran 200.000. Nah, di titik 5, di titik 8 ini ya, di titik 8 ini ada pembayaran 500.000. Ya kan? Nah, tentukan titik waktu yang mana pembayaran 800.000 akan menjadi sama atau ekivalen. Bisa saja angka 800.000 itu di sini ya, atau di sini, atau bahkan mungkin di sini gitu kan. Nah, kita nggak tahu gitu ya, nggak tahu ya di mana ya, teman. Ya, ini yang akan kita cari. Titik berapakah? Titik 1 kah? Titik 4 kah? 5 kah? 6 kah? 7 kah? 9 kah? 10 kah? 11 kah? 12 kah? Kita nggak tahu ya. Oke. Anggap aja titik waktunya itu adalah T. T itu adalah titik waktu yang dicari ya. Titik waktu yang dicari. Ya kan? Ini titik waktu yang dicari ya. Jadi kalau berdasarkan tadi konsep persamaan nilai ya. Jadi 800.000
pangkat T, ya. Nah, P pangkat T, sebentar ya. Kita tetapkan dulu, ya, tetapkan dulu titik kesamaannya itu di titik 0. Kita sepakati titik kesamaannya di titik 0 ya. Jadi walaupun ini titik berapapun ya, ini titik T gitu ya. Nah, jadi 800.000 VT ya sama dengan, jadi semuanya dibawa ke titik 0. Ya, semuanya dibawa ke titik 0. Jadi sama dengan 100.000 V 2 ya kan, ditambah 200.000 V 3 ditambah 500.000 V 8. Oke, ini ya, jika kita menggunakan konsep tadi ya, persamaan nilai. Nah, untuk menyelesaikan ini ya, kalau kita menggunakan rumus ini, VT-nya T-nya itu berapa gitu kan, bisa ya kalian ya mencari T-nya itu berapa ya. Itu namanya metode pasti ya. Ini metode pasti. Untuk mencari nilai T-nya ini ya. Nah, ada selain metode pasti, ada namanya metode waktu yang disamakan ya. Untuk metode waktu yang disamakan ini ya, T bar ya, itu sama dengan S1T1 ya, ditambah S2T2 ditambah bla 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 ditambah SNTN. Ya, jadi waktunya ya kita asumsikan sampai N gitu kan. Ini dibagi S1 ditambah S2 ditambah bla 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 ditambah SN. Atau sama dengan ya sigma ya SITI kan, atau bisa juga SKTK gitu kan. K sama dengan 1 sampai N dibagi sigma SK K sama dengan 1 sampai N. Gitu ya. Nah, untuk konteks soal tadi ya, jadi ini di rata-rata T-nya itu kan. T bar sama dengan T1-nya tadi berapa? 100 ini ya. S-nya kan tadi 100 ya pembayarannya ya. Kemudian T1 100.000 gitu lah katakanlah ya. 100.000 kalikan 2 ya ditambah 200.000 kalikan T2-nya itu 3 ditambah 500.000 ya dikalikan 8 gitu kan. Dibagi 100 ditambah 200 ditambah 500.000. Semuanya kan ribu ya, ribunya dikeluarkan ini ya. Sama dengan 6 tahun. Ya kan? 100.000, 200.000 ditambah 600.000 ditambah 40.000 ya. 40.000 dibagi 800.000. Sama dengan 6. Itu untuk mencari dengan metode waktu yang disamakan gitu. Tapi kalau yang pasnya ya kalian menggunakan ini gitu. Ya kan? Menggunakan rumus metode pasti ini gitu.
Yuk, ada yang bisa mengerjakan kalau dengan menggunakan metode pasti? Yuk, dicoba dulu. Jadi, ya ini ya 100.000 V kuadrat tambah 200.000 V pangkat 3, 500.000 V pangkat 8 ya. Kalian mencari nilai V-nya dulu. Ya. V itu kan sama dengan 1 plus I pangkat negatif 1 ya kan. Katakanlah nilainya itu adalah A gitu kan. Setelah itu A ini ya dikuadratkan, A ini dipangkatkan 3, A ini dipangkatkan 8. Setelah itu dikalikan masing-masingnya ini gitu kan. Kata-kata nilainya apa? C gitu kan. Nah, jadi 800.000 V pangkat T itu sama dengan C. Ya kan? C. Nah, kemudian V pangkat T sama dengan 4C dibagi 800.000. Katakanlah nilainya itu D, ya kan? D itu C dibagi 800.000. Jadi ln V pangkat T itu sama dengan ln D. Ya kan? Nah, jadi T ln V ya sama dengan ln D. Dan T sama dengan ln D dibagi ln V. Nah, ini nilainya tadi ya. Apa namanya? Nilainya 5,832 tahun. Ya, dibulatkan menjadi 6 tahun. Sama ya dengan metode ini, waktu yang disamakan. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi nanti untuk mengerjakan soal-soal seperti tadi, kalian harus mengingat konsep logaritma, konsep ln, ya. Oke, kita lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tingkat bunga yang tidak diketahui. Nah, oke, kita pakai contoh saja ya. Contoh. Tentukan tingkat bunga konvertible kuartalan yang mana nilai 1 juta rupiah akan terakumulasi ke 1,6 juta rupiah dalam 6 tahun. Oke. Convertible kuartalan ya. Jadi yang ditanyakan apa? I4. Yang ditanyakan I4. Konsekuensinya kita mencari dulu J-nya ya. J-nya itu I4 per 4. Berapa gitu ya. Oke. Jadi ini ilustrasinya ya. Di waktu 0 ya, uangnya itu 1 juta. Kemudian di waktu 6 ya, 6 tahun ini ya. Uangnya ini menjadi 1,6 juta.
Tentunya dari 1 juta ke 1,6 juta ini kan berbunga ya. Nah, tingkat bunganya itu berapa? Yang ditanyakan bukan tingkat bunga tahunan, tapi tingkat bunga convertible kuartalan, yaitu I4. Oke, berarti dari sini ke sini ada berapa kuartal? 6 kali 4. Ada 24 kuartal. 24 triwulan. Ya. Ada 24 kuartal. 24 3 bulanan. Oke, berarti kalau kita menggunakan rumus fungsi akumulasi, bagaimana ini? 1 juta ya, dikalikan 1 ditambah J pangkat 24. Kita cari J-nya dulu berapa, setelah itu baru kita mencari I4-nya. Ya. Sama dengan 1,6 juta. Oke, ya. 1 juta kalikan 1 plus J ya. Pangkat 24 sama dengan 1,6 juta. Berarti nilai J-nya berapa? Ayo, silakan dicari. Bisa ya? J-nya itu adalah tadi ya 0,019776 ya. Jadi J-nya ini ya didapatkan nilai 0,019776. Jadi untuk I4-nya berapa? I4-nya ya sama dengan 4 kali J, karena J sama dengan I4 per 4 kan. Tinggal dikalikan 4 aja sama dengan 7,91%. Nah ini jawabannya ya. Apakah di antara kalian ada yang nggak paham bagaimana mencari nilai J? Tinggal gini aja, 1 plus J pangkat 24 sama dengan berapa? 1,6 juta dibagi 1 juta. Nah, sama dengan 1,6, ya kan? Nah, kemudian 1 plus J sama dengan ya 1,6 pangkat 24. Nah, dapatkan nilainya berapa gitu kan? Nah, kemudian J sama dengan ya nilainya berapa tadi yang didapatkan kurangi 1. Selesai. Ya. Oke, sekarang contoh berikutnya. Contoh yang lain ya. Pada tingkat bunga efektif berapa ya, present value ya PV dari dana Rp2 juta pada akhir tahun kedua dan Rp 3 juta pada akhir tahun keempat akan sama dengan Rp 4 juta. Pada waktu sekarang. Nah, waktu sekarang berarti waktu 0 gitu kan. Nah, ini waktu 0 ya. Nah, ini 4 juta ya, pada waktu sekarang. Kemudian ini tahun kedua ini ya, ini 2 juta. 2 juta, kemudian tahun keempat ya di sini ya, tahun keempat ini 3 juta. Jadi ini ya, seperti ini ya. Jadi uang 2 juta dan 3 juta di present value kan itu sama dengan uang 4 juta.
Ya kan? Jadi 4 juta ya, itu sama dengan apa? 2 juta V kuadrat ditambah 3 juta V pangkat 4. Nah, ini ya sebenarnya ini. Nah, kalian mau mencari apanya? Mencari I-nya. Untuk mencari I berarti sebelumnya harus mencari V-nya gitu. Oke, sekarang untuk mencari V ya, saya kasih clue, kalian mencari V kuadrat dulu. Oke, sekarang cari V kuadratnya berapa ya, sehingga nanti kalian ketemu I-nya berapa. Silakan dicari. Ya. Jadi untuk mengerjakan ini ya, kita bahas bersama-sama ya. Untuk mengerjakan ini kita menggunakan persamaan kuadrat gitu ya. Jadi 4 juta sama dengan 2 juta V kuadrat tambah 3 juta ya. Itu sama aja dengan ini ya. 4 ya, jutanya kita hilangkan semua ya. Dibagi 1 juta semua jadi 4 sama dengan 2 V kuadrat ditambah 3 V pangkat 4. Kayak gini ya. Ya kan? Nah, di sini kan ada V kuadrat V pangkat 4 gitu. Kita tahu bahwa V kuadrat kalau dikuadratkan itu sama dengan V pangkat 4 ya. Gitu. V kuadrat dikuadratkan sama dengan 4. Maka kita misalkan ya. Misalkan V kuadratnya itu mau apa? X gitu ya. X gitu. Sehingga 4 sama dengan 2X ditambah 3X kuadrat. Ya kan? Atau 3X kuadrat plus 2X minus 4 ya, sama dengan 0. Oke ya. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita cari X-nya itu berapa? Kalau dari sini kita menggunakan rumus ABC, ya kan? Rumus ABC, ingat ya, X12 ya, itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Gitu. Ya kan? Berarti di sini min B-nya berapa? Min 2 plus minus akar. Ya kan? Akar berapa? B-nya berapa? B-nya 2, 4 minus. Oh, sorry, ini plus ya. B kuadrat minus. Oh iya, sorry, minus ya, minus. B kuadrat minus 4AC. Jadi B kuadrat minus 4. Ya kan? A-nya berapa? 3. C-nya negatif 4. Ya kan? Bagi 6. 6 itu 2 kali 3 ya. 2 A-nya itu kan 6 ya. Nah, sama dengan minus 2 plus minus akar berarti 4 ya. 4 ditambah dikurangi ya. 4 dikurangi 4 kalikan 3 kalikan negatif 4 berarti 12 kalikan 4 ya. Jadi 12 kalikan 4 ditambah 4. Jadi di sini akar 52 ya, dibagi 6. Oke, jadi X12 itu minus 2 plus minus akar 52 dibagi 6. Nah, berarti X1-nya itu sama dengan berapa? Min 2 ditambah akar 52 dibagi 6. Ya kan? Sama dengan 0,8685. Gitu. Kemudian untuk X2-nya itu sama dengan min 2 minus akar 52 dibagi 6. Akar 52 ya, min 2 minus. Oke, jawabannya adalah min 1,535 gitu ya. Oke, kita tahu bahwa X tadi itu kan V gitu. Berarti V kuadrat ya. Berarti ini V kuadrat sama dengan V kuadrat. Oke, yang ini V kuadrat ya.
Ini apa? Positif, lebih dari 0. V kuadrat ini negatif. Jadi untuk nilai V kuadrat yang nilai negatif ini kan tidak masuk akal. Jadi ini kita hiraukan. Kita fokus ke nilai ini. V kuadrat sama dengan 0,8685. Jadi didapatkan kita V kuadratnya itu ada 0,868517. Ya. Oke, sehingga di sini kita tahu bahwa 1 plus I pangkat negatif 2 sama dengan 0,868517, ya kan? Berarti 1, ini 1 plus I ya. 1 plus I ya. Jadi 1 plus I pangkat negatif 1, atau kita langsung aja 1 plus I, jadi kita lewati V-nya berapa ya. 1 plus I sama dengan berarti apa? 0,868517 pangkat negatif 2. Kayak gini ya. Pangkat ini negatif 2 per 2. Pangkat negatif setengah kayak gini ya. Ya, pangkat negatif setengah. Delapan enam delapan lima satu tujuh pangkat negatif setengah ya, didapatkan nilai 1,07303 gitu kan. Jadi I sama dengan berapa? 1,07303 dikurangi 1, 0,07303 gitu kan. Atau sama dengan 7,3 sen. Oke, itu ya, gampang ya. Sekarang kita lanjut ke jumlah hari antara dua tanggal. Jadi prinsipnya dari jumlah hari antara dua tanggal ini ya, itu gini. Ini ada tanggal katakanlah 3 Maret gitu kan, 2019 ya. Kemudian di sini 7 April gitu kan, April 2021. Nah, ini ada berapa hari gitu loh. Ini ada berapa hari. Itu aja ya, gampang ya. Oke. Jadi ada 3 basis ya. Ada 3 basis untuk menghitung ini ya. 3 basis. Ya. Yang pertama adalah namanya bunga sederhana pasti. Bunga sederhana pasti. Nah, kalau bunga sederhana pasti itu aktual ya, dibagi aktual. Kemudian yang kedua ya, bunga sederhana biasa. Nah, untuk bunga sederhana biasa ini 30. Jadi 1 bulan itu dibuatkan menjadi 30 per 1 tahun itu dianggap 360. Oke, kemudian yang ketiga adalah
aturan bangkir. Untuk aturan bangkir ini ya hybrid ya, gabungan bunga sederhana pasti dan bunga sederhana biasa. Dalam hal ini aktual dibagi 360. Ini ya. Kita langsung ke contoh ya. Kita contoh ya. Nah, tentukan jumlah bunga bahwa Rp2.000.000 ya, bahwa uang sejumlah Rp2.000.000 didepositkan ya, pada tanggal 17 Juni ya, 17 Juni ya. Akan menghasilkan uang jika uang tersebut, uang 2 juta itu ya, tersebut ditarik pada tanggal 10 September di tahun yang sama. Oke, di tahun yang sama ya, katakanlah 2021 gitu ya. Diketahui tingkat bunga sederhananya adalah 8%. Oke, jadi I-nya itu 8% ya. Oke. Nah, kita akan menggunakan 3 cara ya, 3 basis tadi ya. Nah, dengan aturan yang pertama, yaitu aturan yang pertama bunga sederhana pasti ya, aktual per aktual. Nah, untuk mencari ini ya, jumlah bunga sederhana dengan periode waktunya itu aktual per aktual, ya, kita aktual itu artinya sebenarnya ya. Jadi kita harus menghitung ini 17 Juni ya. 17 Juni itu di sini. Oke. Nah, kemudian di sini itu ada tanggal 10 September. Oke, kita asumsikan itu bukan tahun kabisat ya, bukan tahun kabisat. Seperti tahun 2021 ini bukan kabisat, artinya bulan Februari itu hanya ada 28 hari. Nah, tanggal 17 Juni ini itu hari keberapa? Kita harus pastikan dulu tanggal 17 Juni ini hari keberapa. Kalau 31 Januari itu hari ke-31, kalau 28 Februari itu adalah hari ke-59 ya. Kalau tanggal 31 Maret itu hari ke-90 ya, berarti tanggal 17 Juni itu hari ke-168. Ini hari ke-168 di tahun itu ya. Tahun yang bukan besar. Kemudian untuk 10 September ini adalah hari ke-253. Kalau 31 Desember adalah hari ke-365. Ya kan? Jadi antara 17 Juni sampai 10 September ini ada berapa hari? Ada 85 hari. Ya, ada 25 hari ya. Jadi apa namanya?
uang itu jadi berapa gitu kan di titik X ini kan. Jadi tanggal 17 Juni ini kan 2 juta gitu kan. Nah, di titik X, di titik ini 10 September ini katakanlah X gitu, uangnya berubah menjadi X. Nah, X ini ya sama dengan berapa? 2 juta dikalikan bunganya 8%. Nah, kemudian dikalikan, karena ini belum ada 1 tahun ya, 1 tahunnya dianggap di berapa? 365 hari ya. Ini 85 sama dengan 37.260. Nah, bagaimana jika melewati tahun kabisat atau tahunnya itu tahun kabisat, maka ini menyesuaikan. Jadi ini kalau ini tetap ya 85 hari ya, karena ini 169, ini 263. Kasusnya misalnya Januari sampai Maret gitu, ya kan? Jadi Januari sampai Maret itu kan ada bulan Februari, berarti itu diperhitungkan. Tapi kalau ini memang intinya angka 85-nya ini gitu loh. Misalnya ini tahun kabisat ya ini 169, yang 10 September menjadi 254. Selisihnya kan tetap 85 hari, ya kan? Kayak gitu ya. Ya ini aktual per aktual sesuai. Kemudian kalau yang kedua ya, kita basisnya 30 per 360 ya. Jadi sama tadi ya. Ini 17 Juni ya. Ini 10 September. Kalau basisnya 330 360, kita menggunakan rumus ini ya. Untuk menghitung rumus ini ya, ini berapa hari gitu kan. Kita tidak menggunakan rumus tadi karena tadi aturannya adalah aktual per aktual, tapi ini 1 bulan itu dianggap 30 hari. Nah, kalau 1 bulan itu dianggap 30 hari, ya, maka kita menggunakan ya, 360 Z2 minus Y1, ya. Jadi 1 tahun dianggap 360 hari dan 1 bulan dianggap 30 hari. Ya, 30 per 30 kalikan M2 M1 tambah D2 kurangi D1. Tahunnya ini sama ya, katakanlah 2021 ya. 2021 dikurangi 2021 kan 0. Yang beda itu misalnya J2-nya itu 2021, J1-nya 2019 gitu ya. Jadi seperti 0 ditambah 30. Nah, bulan Juni itu bulan keberapa? Bulan ke-6 ya. September itu bulan keberapa? 9. Jadi ini 9 dikurangi 6 gitu loh. Ditambah berapa? 10 kurangi 17 gitu loh. Ya kan? Sama dengan berapa? Sama dengan 83. Ya, bukan 85 ya, tapi 83 hari. Ya, dari 17 Juni dengan 10 September karena kita menggunakan aturan bunga sederhana biasa atau 30 per 360. Jadi nilai X-nya berapa? Nilai X-nya ya 2 juta ya dikalikan 8%, ya dikalikan 3 ya, 83 per 360. Ya, ini kan. Nah, sama dengan 36.890. Ini Oke, ini 36.000 ini bunganya ya. Sorry ya, bunganya ya. Jadi untuk nilainya berapa? Jadi 2 juta ditambah 36.890 gitu ya. Oke. Kemudian untuk basis yang ketiga yaitu aturan Bengkir itu adalah aktual per 360. Jadi untuk bulannya itu menyesuaikan ya, ada 28 hari, 30 hari, 31 hari aktual ya. Tapi kalau untuk 1 tahunnya dianggap 360. Nah, jadi untuk bunganya ya itu sama dengan 2 juta dikalikan 8%
kalikan 85 hari karena aktualnya cuma dibaginya 360 ya, sama dengan 37.780. Ini bunganya ya. Jadi untuk nilai X-nya tadi saya revisi, tinggal ditambahkan 2 juta ya. Oh, jumlah bunga ya, berarti X-nya ini bunga ya. Jadi X sama dengan I tadi ya. Oke, jadi ini bunganya ya, bukan saya revisi aja ya. X-nya itu ya 2 juta tambah bunga ya berarti ya. Ini I berarti ya. I sama dengan ini. Berarti X ini ya X sama dengan ya I ditambah 2 juta ini ya. I besar ya karena berkaitan dengan uang. Sehingga pada pertemuan kali ini ya, akhirnya kita sudah mengetahui mengenai konsep bunga yang berubah-ubah. Kemudian kita mengetahui mengenai konsep persamaan nilai ya. Konsep persamaan nilai tadi ada bunga yang tidak diketahui, waktu yang tidak diketahui juga gitu kan. Kemudian ada konsep jumlah hari antara dua tanggal. Oke, terima kasih. Apakah dari sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Demikianlah pertemuan kali ini ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Pak.